ceramah selalu membuat ujaran kebencian, Pak Ustadz. Ya sadar, semuanya diaminin. Saya heran, ini pengganti Rizik yang kedua ini loh ya. Semoga dilaknat, semoga dimatikan orang. Ya ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Hamzah Gantarang, sahabat sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Ada hal yang menarik dari seorang ibu-ibu yang kemudian itu mengkritisi sebuah ceramah yang dilakukan oleh seorang ustadz yang sepertinya ini adalah pentolan daripada Persaudaraan Alumni 212. Sepertinya beliau ini adalah Slamet Ma'arif ya, yang memang terkenal cukup getol, cukup vokal, cukup kritis ya dalam membangun narasi-narasi yang menyerang pemerintahan. Beliau juga orang yang selalu terdepan dalam setiap aksi-aksi yang diselenggarakan oleh GNPR ya, gabungan daripada FPI, masa FPI dan PA212. Memang dia ini selalu terdepan bersama dengan Muhammad Yusuf Martak ya. Slamet Ma'arif ya, dalam berbagai orasinya memang ya kita saksikan, kita lihat bahwa Jokowi itu dianggapnya tidak pernah benar dalam melakukan kerja-kerja sebagai kepala negara. Hampir semua kebijakannya itu dianggapnya salah dan keliru ya. Semuanya dilawan yang melalui aksi-aksi dan konsolidasi massa. Tetapi kemudian ibu ini memberikan tamparan yang cukup menohok terhadap ya Slamet Ma'arif karena dianggapnya bahwa ya ustadz, tetapi ceramah-ceramahnya itu sangat jauh daripada nilai-nilai seorang ustadz yang harusnya bisa memberikan rasa yang adem, yang nyaman ya bagi rakyat atau kepada umat. Lebih jelasnya kita coba simak seperti apa ya tanggapan daripada ibu ini yang menurut kita ini betul-betul membuat kita malu seharusnya sebagai orang yang dikritik ya. Harusnya memiliki rasa malu dari apa yang selama ini kita lakukan karena ternyata orang di luar menilai itu semua. Mari coba kita simak daripada statement ibu ini. Nauzubillah min zalik. Ustadz kayak ngene kok dijadi panutanmu drone lah nyapo doane kok minta Allah mematikan semua orang. Emang dia itu siapa? Pak Ustadz, emang Pak Ustadz itu siapa? Doanya kok suruh Allah mematikan semua orang. Anda itu nyawanya dari genggaman Allah. Memangnya Anda penentunya? Doa harus berjamaah, ngedoain disuruh cabut ya, suruh matiin banyak orang. Emang kau pikir Allah itu babumu woi? Ampun. Pak Ustadz, tolong ya kalian semua, masjid gunakan untuk tempat ibadah. Makanya banyak musibah di Indonesia. Kenapa? Lah ini masjid ya mengajak orang mendoakan ya, mencabut nyawa manusia yang lainnya. Memangnya kau itu siapa lebih tinggi derajatnya dari Allah sehingga Allah itu kalian babu-babuin? Kau kira itu Allah sapi Madura dipecut begitu aja woi? Ampun ya. Masjid itu gunakan tempat ibadah Pak Ustadz. Hello, bukan untuk digunakan buat ujaran kebencian, membuat fitnah ditujukan kepada umarohnya, pemimpinnya. Katanya ajaran Rasulullah. Ajaran Rasulullah nggak ada yang begitu, Tat. Apalagi berdoanya ajaran Rasulullah itu disuruh matiin banyak orang. Aduh, ini ya saya makanya ini ya orang-orang yang model begini kok jadi panutan ya di Indonesia ya.
Masjid, lihatlah, masjid digunakan buat memprovokasi massa, membuat fitnah, ujaran kebencian yang ditujukan kepada pemimpinnya, memprovokasi, ya kan? Begini, ketika mereka berdoa mau mencabut nyawa seseorang, disuruh matiin banyak orang. Apabila Allah sudah mendatangkan apa yang sampean minta, tapi jamaah kalian yang ditimpa, itu kok ujung-ujungnya nanti nyalahin Jokowi pula. Presidennya yang dijoinin, ya. Sedangkan sabda Rasulullah itu, barang siapa yang menentang ulil amrinya meskipun zalim, maka Allah akan hinakan hidupnya satu persatu. Udah jelas tidak bisa dirubah sabda Rasulullah. Lah kok ini ada ustadz-ustadz model begini ya, melaknat-laknat orang, mendoa-doakan orang, mengancam-ngancam orang. Yang model begini Pak bukan ustadz, ini teroris. Ono-ono wae to ceramahnya kok koyo ngene to ya. Opo heran aku ya. Begitu gampangnya dikasih gelar Habib, begitu gampangnya dikasih gelar keturunan Rasul. Orang-orangnya begini. Perasaan Rasulullah sejauh ini baca bukunya, ceritanya itu belum ada loh. Allah itu, Rasulullah itu mengajarkan ya pada umatnya untuk mendoakan orang agar dicabut semua nyawanya, dimatiin semua nyawanya. Kemudian menganjurkan masjid untuk dikumpulkan banyak orang, membuat provokasi, membuat namanya narasi, opini hitam yang ditujukan kepada pemerintahnya. Ini teriak-teriak yang seperti ini, ya Allah. Selalu berteriak PKI, selalu berteriak oligarki. Doa-doa orang yang model begini apakah bukan doa orang oligarki? Halo masyarakat, masyarakat PA, ada orang yang model begini? Ini ajaran Rasulullah apa ajaran orang-orang oligarki yang model begini? Ngaca woi, ngeden-ngeden kalau ceramah, selalu membuat ujaran kebencian. Pak Ustadz ya, sadar semuanya diaminin. Saya heran, ini pengganti Rizik yang kedua ini loh ya. Semoga dilaknat, semoga dimatikan orang. Ya ampun ya. Ketika sangat jelas daripada ibu-ibu ini bagaimana dia memberikan ulasan ya terkait dengan bagaimana perilaku ya dari seorang ustadz yang dianggap itu tidak mencerminkan ya nilai-nilai sebagai seorang ustadz. Selain daripada materi ya ceramah ya, materi ya dakwah yang harusnya mengajak kepada ya persatuan, mengajak kepada kebersamaan, justru tidak muncul sebagai sebuah spirit yang menjiwai dari setiap gerakan dakwah. Demikian pula menjadikan ya bagaimana masjid itu dijadikan tempat untuk kemudian menyuruh umat kepada ketakwaan dan keimanan. Tidak seharusnya masjid itu dijadikan sebagai tempat untuk dijadikan konsolidasi ya, apalagi digunakan untuk agenda-agenda membangun upaya melawan kekuasaan. Menjadi tidak objektif ya, menjadi tidak elegan ketika masjid itu dijadikan sebagai tempat konsolidasi untuk melakukan gerakan-gerakan yang akan mengganggu stabilitas dan jalannya pemerintahan. Menjadi tidak menarik ya, ketika para ustadz-ustadz berceramah di masjid-masjid dengan menyampaikan materi-materi yang selalu menyerang pemerintah, yang selalu menyudutkan pemerintah, yang selalu mengerdilkan pemerintah. Materi-materi ceramah yang selalu menyerang secara personal dengan masuk memojokkan, hendak melemahkan ya sistem pemerintahan, ya, hendak membuat bagaimana publik tidak bersimpati kepada pemerintahnya. Itu adalah sederet dari perilaku-perilaku ustadz yang bertolak belakang dengan spirit dari seorang dai yang harusnya
dimiliki, diinternalisasi dalam diri supaya betul-betul bisa menjadi teladan yang baik. Dan apa yang disampaikan ibu ini sebenarnya cukup menohok bagi yang bersangkutan, dan ini sebenarnya menjadi sebuah pelajaran bagi kita semua, ya, bahwa seyogyanya ya masjid itu dijadikan sebagai tempat untuk mendidik umat kepada hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, dan materi-materi dakwah dan ceramah juga yang seharusnya berorientasi pada penguatan moral, bagaimana membangun kebersamaan dalam hidup, ya, di tengah-tengah keragaman sebagai sesama warga bangsa. Dengan cara demikian maka kita bisa menciptakan sebuah masyarakat yang toleran, yang moderat, yang saling memahami satu sama lain, yang taat pada pemerintahnya. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.